Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, anak soleha. Bagaimana kabarnya hari ini? Apakah semuanya masih sehat-sehat semua ya? Nah, semoga semuanya masih dalam kondisi yang sehat-sehat dan semangat untuk belajar. Ya, baik. Sebelum kita belajar anak soleh, sebaiknya kita berdoa dulu ya. Semuanya ikut berdoa. Doa dimulai. Sikap berdoa. Tangan diangkat. Kepala ditundukkan. Membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, limpahkanlah aku ilmu dan pemahaman yang baik. Amin ya rabbal alamin. Baik anak soleh dan soleha, siapa yang sudah berdoa tadi? Semoga semuanya, harapannya Ustazah semuanya ikut berdoa ya, supaya anak soleh dan soleha selalu dimudahkan dalam belajarnya. Baik, sebelum kita belajar, supaya anak soleh dan soleha lebih bersemangat lagi, kita tepuk semangat. Tepuk semangat. Semangat. Ya, sudah lebih bersemangat anak soleh dan soleha. Kita mulai ya pembelajaran hari ini, yaitu di tema 2 kegemaranku, subtema 4, yaitu gemar membaca di pembelajaran 1 ya. Nah, anak soleh dan soleha, kemarin anak soleh dan soleha sudah latihan membaca ya di rumah. Ustazah sudah melihat banyak anak soleh dan soleha yang sudah sangat lancar membaca ya. Hebat sekali ya. Nah, anak soleh dan soleha sudah menyelesaikan tugas membacanya ya. Hari ini kita akan belajar membaca kembali ya. Nah, kenapa anak soleh? Kenapa kita harus sering membaca? Karena membaca itu adalah jendela dunia ya. Dengan membaca anak soleh, kita akan memperoleh pengetahuan yang lebih luas lagi, mengetahui banyak hal ya dengan membaca ya. Coba perhatikan bukunya di halaman 148 ya. Di halaman 148 anak soleh, di sana ada Siti dan teman-temannya sedang membaca buku. Ya, di mana? Di mana mereka membaca buku anak soleh? Nah, mereka membaca bukunya di taman ya. Nah, biasa anak soleh yang suka membaca, biasanya anak soleh dan soleha membacanya di mana sih? Apakah di rumah, di rumahnya nenek kah, atau di taman-taman depan rumahnya? Nah, anak soleh dan soleha bisa memilih di mana tempat anak soleh soleha suka untuk membaca ya. Dan soleha, sebelum kita lanjut di pembelajarannya, kita akan mengingat kembali huruf-huruf dalam abjad ya, sehingga kita mengingat kembali huruf-hurufnya saat kita sedang membaca ya. Baik anak soleh dan soleha, sekarang kita sama-sama menyaksikan lagu berikut ya. Ayo bernyanyi hore.
sudah melihat kembali huruf-huruf abjad ya, dari A sampai dengan Z ya. Nah, sekarang kita mulai di pembelajaran 1. Ayo membaca ya. Nah, di situ ada judulnya Aku Suka Membaca ya, di halaman 149 ya, di halaman 149. Di sana ada Lani dan Siti sedang membaca. Tetapi sebelum mereka membaca, mereka selalu memperhatikan posisi duduk yang baik dan benar saat sedang membaca ya. Jadi mereka tidak langsung membaca saja ya. Mereka memperhatikan posisi duduk yang baik dan benar. Ya, bisa diperhatikan ya di bukunya halaman 149 ya. Siti dan Lani sedang membaca di perpustakaan. Nah, pasti anak soleh dan soleha sebagian ada yang belum tahu ya apa itu perpustakaan, Ustazah. Nah, perpustakaan itu anak soleh adalah tempat kita meminjam buku atau membaca buku ya. Nah, di sana terdapat banyak sekali buku ya. Di sana bisa kita memilih berbagai macam buku kesukaan kita ya. Nah, anak soleh dan soleha nanti kalau sudah boleh ke sekolah, kita belajar di sekolah, anak soleh dan soleha bisa berkunjung ke perpustakaan untuk latihan membaca ya. Anak soleh dan soleha bisa memilih banyak buku di sana untuk dibaca ya. Nah, karena dengan banyak membaca anak soleh dan soleha bisa lebih pandai lagi, dan anak soleh dan soleha juga harus banyak-banyak berlatih sehingga lebih hebat lagi dalam membacanya ya. Jadi anak soleh dan soleha bisa memperoleh banyak ilmu dan mengetahui banyak hal dengan membaca ya. Itu ya anak soleh. Selain Siti dan Lani, ada Udin juga ya. Ada Udin yang sedang membaca. Ada di bukunya halaman 150. Udin sedang membaca buku. Nah, sekarang ayo kita perhatikan sama-sama anak soleh. Apakah Udin juga sudah melakukan duduk yang baik, posisi duduk yang baik? Nah, coba kita perhatikan sama-sama anak soleh. Nah, coba dilihat anak soleh di bukunya halaman 150. Nah, Udin sedang membaca. Coba kita perhatikan. Jarak mata dengan buku, apakah sudah betul anak soleh? Nah, sudah ya anak soleh. Nah, matanya tidak terlalu dekat dengan buku. Bukunya ditaruh di atas meja ya. Nah, Udin, ada yang tahu Udin sedang membaca apa anak soleh? Nah, ternyata Udin sedang membaca kata-kata bergambar ya. Nah, ada di bukunya halaman 150. Nah, ini dia anak soleh. Nah, ternyata ini yang sedang dibaca oleh Udin. Ya, Udin di sini. Ayo kita bantu Udin untuk membaca kata-kata bergambar ya. Nah, ini ada gambar. Gambar apa ini anak soleh? Yang pertama ada gambar buku. Nah, kita baca sama-sama kosakatanya. B tambah U, bu. K tambah U, ku. Kalau kita baca, dibaca buku. Nah, terdiri dari dua suku kata ya. Yang pertama ada bu, suku yang kedua ada ku. Nah, berarti dibaca buku. Selanjutnya ada gambar bunga. Nah, kita baca lagi. B tambah U, bu. NGA dibaca nga. Dibaca, kalau kita gabung semua, dibaca bunga. Nah, coba diulang anak soleh. Bunga. Nah, selanjutnya ada gambar apa sih ini anak soleh? Gambar baju. Nah, ini juga terdiri dari dua suku kata ya. B tambah A, ba. J tambah U, apa anak soleh? Ju. Kalau kita baca semua berarti dibaca baju. Selanjutnya ada gambar apa ya? Topi. Nah, kita baca lagi. T tambah O, to. P tambah I,
topi. Kalau kita baca semua dibaca topi. Nah, itu ya anak soleh. Anak soleh dan soleha bisa lanjutkan di rumah ya. Bacaan kata bergambar selanjutnya ya. Dibantu Udin untuk membaca di rumah. Lagi kita akan membaca kata dan mencocokkan sesuai dengan gambar bendanya ya. Nah, sekarang kita membaca bersama Ustazah. Tadi kita membantu Udin untuk membaca kata bergambar. Sekarang kita membaca bersama Ustazah. Ya, anak soleh dan soleha. Nah, ini di sebelah kanan itu ada kosakatanya. Di sebelah kiri itu ada bendanya ya. Nah, tugas kita akan mencocokkan sesuai dengan namanya. Ya, yang pertama ini ada gambar apa anak soleh? Gambar apa ya? Gambar tangan. Oh, salah ya. Gambar kaki. Nah, ini gambar kaki. Nah, sekarang kita cari di sini kosakata yang di sebelah kanan. Apakah ada kata yang tertulis kaki? Ada anak soleh? Ada atau tidak ada? Ada ya. Coba cari yang mana? Nah, kosakata yang kedua. Nah, kita baca ya. K tambah A, K. K tambah I, Ki. Kalau dibaca, bacanya kaki. Nah, kemudian gambar yang kedua, ini gambar apa ya? Gambar kuda. Coba kita cari di sebelah kanan, apakah ada yang kata yang tertulis kuda? Ada anak soleh? Ada atau tidak ada? Ada ya. Coba kita cari. Ternyata ada di kata yang keempat. Coba kita baca sama-sama. K tambah U, ku. D tambah A, da. Dibaca kuda. Ulangi anak soleh. Kuda. Lanjut. Ini ada gambar apa ya? Selanjutnya ada gambar buku. Nah, carikan lagi Ustazah yang mana yang tertulis buku. Di sebelah kanan. Nah, ada di kata yang pertama. B tambah U, bu. K tambah U, ku. Dibaca buku. Lanjut. Ini ada gambar apa ya? Yang warna putih ini gambar baju. Ada tidak yang tertulis di sebelah kanannya? Ada ya di kata yang terakhir. B tambah A, ba. J tambah U, ju. Dibaca baju. Nah, yang terakhir, ya yang terakhir ini gambar apa ya anak soleh? Ini pasti tahu semua ya, ini adalah gambar bola. Ya, kita cari lagi yang kata yang tertulis bola. Berarti dia dimulai dari huruf apa anak soleh? Huruf B. Ya, huruf B. Kosakata yang ketiga. Kita baca ya sama-sama. B tambah O, bo. L tambah A, la. Dibaca bola. Itu ya anak soleh. Nah, silakan anak soleh dan soleha berlatih seperti Ustazah tadi ya. Silakan anak soleh dan soleha lanjutkan membacanya di halaman 153 ya. Sama seperti yang kita baca sama-sama tadi ya. Dicocokkan juga benda dengan namanya ya. Nah, silakan ditarik garis, misalnya jari, cari mana gambar jari. Nah, kemudian diarahkan garisnya menuju gambar tangan ya. Nah, itu ya anak soleh. Silakan anak soleh dan soleha berlatih membaca di rumah. Lanjut lagi, kita akan membaca lagi di halaman 154 ya. Judulnya membaca bersama keluarga ya. Siapa yang sering membaca dengan ayahnya, ibunya, kakaknya ya. Nah, ini ayo kita baca sama-sama ya anak soleh. Setelah Ustazah bacakan, anak soleh di rumah ikuti Ustazah ya. Udin suka membaca. Diulangi anak soleh. Ya, sudah ya. Udin membaca buku
cerita. Ya, silakan diulangi lagi. Nah, lanjut. Ayah suka membaca. Sudah diulangi? Ayah membaca koran. Ulangi lagi anak soleh. Sudah? Nah, ibu suka membaca. Ulangi lagi. Sudah? Ibu membaca majalah. Sudah diulangi anak soleh? Sudah ya? Nah, anak soleh dan soleha, di sini ada keluarga Udin. Mereka mempunyai bacaan yang berbeda-beda. Udin di sini suka membaca, tetapi dia suka membaca buku cerita. Kalau ayah Udin, dia sukanya membaca buku apa ya anak soleh? Siapa yang masih ingat tadi bacaannya di bacaan? Nah, ayah Udin suka membaca koran. Kemudian ibunya suka membaca majalah. Ya, mereka mempunyai buku bacaan yang berbeda-beda ya, tetapi mereka tetap saling menyayangi dan selalu kompak ya, membaca bersama ya. Nah, itu ya anak soleh dan soleha. Tugas anak soleh di rumah adalah menanyakan kepada ayah, ibu, kakak, dan saudara-saudara yang lainnya apa bacaan kesukaan mereka ya, atau apa bacaan kesukaan keluarga anak soleh dan soleha ya. Nah, kemudian ditulis di buku tulisnya ya. Misalnya ayah suka membaca koran ya, ditulis di buku tulisnya ya, sama seperti yang kita baca sama-sama tadi ya. Nah, kemudian misalnya ibu suka membaca majalah, misalnya ibu sama dengan bacaan kesukaan keluarga Udin ya. Nah, begitu ya anak soleh ya. Jadi itu ya pembelajaran kita hari ini. Kita sudah belajar banyak tentang mengingat kembali posisi duduk yang baik saat kita sedang membaca, kemudian belajar membaca. Baik anak soleh, itu ya pembelajaran kita hari ini. Sebelum kita akhiri pembelajaran kita hari ini, ayo kita sama-sama melafalkan hamdalah alhamdulillahi robbil alamin, dan penutup majelis subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa anak soleh dan soleha. Tetap semangat ya belajarnya di rumah.